Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Febel Zalia dengan NPM F1F023030. Di sini saya akan membahas materi pertemuan keempat kalkulus, yaitu turunan untuk fungsi dua variabel atau lebih dan turunan parsial. Yang pertama, saya akan membahas untuk turunan dua variabel atau lebih. Baiklah, yang pertama itu turunan untuk fungsi dua variabel atau lebih. Kan biasanya tuh kita taunya turunan untuk fungsi satu variabel, yaitu fx ataupun fy. Nah, jadi untuk turunan fungsi dua variabel itu akan menjadi fx, y ataupun lebih bisa fx, y, z. Nah, terus di sini domain yaitu daerah asal dan range adalah daerah nilai. Contohnya fx, contohnya fx, y sama dengan x pangkat 2 ditambah 3y pangkat 2. Jadi untuk nilai x-nya yaitu min 1 dan y-nya 4. Jadi kita substitusikan x-nya min 1 jadi min 1 pangkat 2 ditambah 3, y-nya 4 yaitu 4 pangkat 2. Hasilnya akan menjadi 1 tambah 48 yaitu 49. Kemudian untuk contoh lainnya, misal di bidang XY, sketsakan daerah asal alami untuk fx, y sama dengan akar y min x pangkat 2 per x pangkat 2 tambah y kurang 1 pangkat 2. Nah, jadi untuk mengsketsanya, agar aturan ini bermakna, kita harus mengecualikan xy, y lebih besar daripada x kuadrat dan titiknya antara 0 dan titiknya 0,1. Alhasil gambarnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kan karena ini baru satu variabel, sedangkan kita fungsi dua variabel, maka kita akan membuat garisnya, yaitu ini garis x, ini garis y, dan ini garis z. Ini domainnya atau daerah asalnya. Jadi kan grafik dari fungsi f dengan dua variabel adalah grafik dari persamaan x sama dengan x, y. Biasanya grafik ini berupa permukaan seperti gambar ini. Kan di sini kan sudah dijelaskan nih persamaan z sama dengan x, y. Jadi kan ini nilai x dan y-nya. Jadi untuk mendapatkan nilai z, maka ini kan pasti akan naik ke bidang z. Alhasil akan menjadi seperti ini yang dinamakan z sama dengan fx, y. Dan ini untuk contoh soalnya, sketsakan grafik fx, y sama dengan 1/3 akar 36 dikurang 9x pangkat 2 dikurang 4x pangkat 2. Ingat ya, z itu harus lebih besar sama dengan 0, maka z sama dengan 1/3 akar 36 dikurang 9x pangkat 2 dikurang 4 y, maaf ya, ini y pangkat 2. Karena kita ingin menghilangkan akarnya, maka kita buat z pangkat 2 sama dengan dalam kurung 1/3 akar 36 dikurang 9x pangkat 2 dikurang 4 y pangkat 2 tutup kurung pangkat 2. Alhasil kan kalau kita pangkatkan kan tidak ada akar lagi, dan untuk 1/3-nya akan menjadi 1/9 dalam kurung 36 dikurang 9x pangkat 2 dikurang 4y pangkat 2. Terus kita pindah ruaskan untuk nilai 1/3 ini menjadi 9z pangkat 2 sama dengan 36 dikurang 9x pangkat 2 dikurang 4y pangkat 2.
Dan ini kita bisa pindah ruas, jadi yang pertama itu hasilnya akan menjadi 9x pangkat 2 ditambah 4y pangkat 2 ditambah 9z pangkat 2 sama dengan 36. Dan hasil ini adalah persamaan elipsioida. Grafik persamaan ini merupakan setengah dari bagian atas elipsioida. Maka ini hasilnya untuk sketsanya akan berbentuk seperti ini. Karena hasil persamaan tadi adalah setengah dari elipsioida. Selanjutnya yaitu contoh 3, itu bisa kita lihat pada buku kalkulus itu di halaman 236. Contoh 3 yaitu sketsakan grafik Z sama dengan fx, y sama dengan y kuadrat dikurang s kuadrat. Karena menggambar grafik ini cukup sulit, maka kita dapat membuatnya pada grafik komputer, yaitu perangkat lunak. Salah satunya itu Maple dan Mate. Di sini kita dapat dengan mudah menggambar grafik 3 dimensi yang sangat rumit, dan ini sangat membantu kita dalam menggambar grafiknya yang tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu kurva ketinggian. Seringkali sangat sulit mengsketsa permukaan yang berpadan dengan grafik fungsi dua variabel, yaitu z sama dengan fungsi x, y. Pembuatan peta telah memberikan cara lain yang lebih mudah untuk menggambarkan permukaan yang disebut peta kontur. Proyeksi kurva ini pada bilangan x, y disebut kurva ketinggian. Koleksi kurva-kurva yang sedemikian adalah plot kontur atau peta kontur. Nah, jadi kan ini kan permukaannya tuh. Ini ada beberapa lapis. Jadi kalau dilihat dari atas, peta kontur dengan peta ketinggian yang dilihat dari atas itu bentuknya akan seperti ini. Kemudian kita dapat, dan untuk contohnya itu dapat dilihat pada contoh 4 pada buku kalkulus. Gambar peta-peta kontur untuk permukaan yang berpadanan dengan Z sama dengan 1/3 akar 36 dikurang 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat dan Z sama dengan y kuadrat dikurang x kuadrat. Ini kan sudah kita bahas tadi dua contoh sebelumnya, dan kita juga sudah lihat untuk gambar-gambarnya aja. Maka penyelesaiannya, kurva-kurva ketinggian dari Z sama dengan 1/3 akar 36 dikurang 9x pangkat 2 dikurang 4x pangkat 2 berpandan dengan Z sama dengan mulai dari 0, 1, 1,5, 1,75 sampai 2. Diperlihatkan pada gambar 12 ini untuk peta konturnya. Sedangkan untuk yang Z sama dengan y kuadrat dikurang x kuadrat, itu Z-nya dimulai dari min 5, min 4, min 3 hingga ke 4 positif. Ini dapat dilihat pada gambar 13 di buku kalkulus halaman 237. Baiklah, selanjutnya adalah turunan parsial. Andaikan bahwa f adalah suatu fungsi dua perubahan x dan y, jika y dijaga agar konstanta, misalnya y sama dengan y0, maka fungsi x, y0 menjadi fungsi suatu perubahan x. Turunan x sama dengan x0 disebut turunan parsial f terhadap x di x0, y0, dan dinyatakan sebagai fx dalam kurung x0, y0. Jadi fungsi x dalam kurung x0, y0 sama dengan lim delta x menuju 0 f dalam kurung x0 tambah delta x, y0 dikurang f dikurang fungsi x0, y0 per atau dibagi delta x.
Sedangkan untuk turunan f terhadap y di x0 y0 dinyatakan sebagai fungsi y dalam kurung x0, y0 sama dengan lim delta y menuju 0 fungsi x0, y0 ditambah delta y dikurang fungsi x0, y0 dibagi atau per delta y. Kemudian di sini ada contohnya, yaitu carilah untuk fungsi x-nya 1,2 dan fungsi y-nya 1,2 jika fungsi x, y sama dengan x pangkat 2 y tambah 3 y pangkat 2. Jadi pertama untuk fungsi fx-nya kita turunkan terlebih dahulu. Jadi untuk yang fungsi x, y ini kita turunkan terlebih dahulu x-nya, maka didapatkan hasilnya yaitu 2xy tambah 0. Kemudian kita substitusikan nilai fx-nya. Untuk x-nya adalah 1 dan y-nya adalah 2, maka 2 dikali 1 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian kita mencari untuk fy-nya. Kita turunkan terlebih dahulu untuk fungsi x, y-nya, yaitu mendapatkan hasil x kuadrat tambah 9y pangkat 2. Setelahnya kita masukkan untuk yang nilai y ini 1 dan 2 ini ke dalam untuk x-nya memasukkannya masing-masing. Misalnya kan x-nya kan 1, jadi 1 pangkat 2 ditambah 9y itu nilainya 2, berarti 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 37. Nah, terus kita lanjutkan lagi materinya. Jika z sama dengan f x, y, turunan parsial dapat dinyatakan dengan notasi lain, yaitu fx fungsi x dalam kurung x, y sama dengan do z per do x sama dengan do fungsi f x, y per dot x. Untuk yang fungsi y dalam kurung x, y sama dengan dz dot z per dot y sama dengan dot fungsi x, y per dot y. Notasi dot per dot x dan notasi dot per dot y disebut operator linear yang memiliki fungsi setara dengan operator dx dan d per dx yang kita jumpai pada turunan fungsi satu variabel. Nah, di sini ada contoh lagi. Jika z sama dengan x kuadrat x pangkat 2 sin dalam kurung x y pangkat 2, carilah dot z per dot x dan dot z per dot y nya. Nah, pertama kita turunkan terlebih dahulu untuk dot z per dot x nya. Untuk x pangkat 2 sin dalam kurung x y pangkat 2 akan mendapatkan hasil x kuadrat dot per dot x sin x y kuadrat ditambah sin x y kuadrat dot per dot x kuadrat. Turunan sin adalah cos. Terus ini kan kita turunkan x-nya, maka akan mendapatkan hasilnya yaitu dot x pangkat 2 cos x pangkat 2 cos dalam kurung x y pangkat 2 dot per dot x dalam kurung x y pangkat 2 ditambah sin x y pangkat 2 dikali 2x. Sehingga akan mendapatkan hasil akhirnya yaitu x kuadrat y kuadrat cos dalam kurung x y kuadrat ditambah 2x sin x y kuadrat. Kemudian untuk turunan yang dot z per dot y sama dengan x kuadrat cos
dalam kurung x y kuadrat dikali 2xy sama dengan akan mendapatkan hasil akhir yaitu 2x pangkat 3 y cos dalam kurung xy. Kemudian selanjutnya yaitu turunan parsial tingkat tinggi. Secara umum, karena turunan parsial suatu fungsi x dan y adalah fungsi lain dari dua variabel yang sama, maka turunan tersebut dapat didiferensiasikan secara parsial terhadap x dan y, yang menghasilkan 4 buah turunan parsial kedua dari fungsi f. Kan kalau yang awal tadi kan hanya f(x), sedangkan untuk yang ini turunan parsial tingkat tinggi itu f(x)(x). Jadi untuk itunya itu double, jadi kayak f(y)(y). Nah, terus ini bukan hanya ada f(x)(x) dan f(y)(y), ini nanti bakal ada f(x)(y). Untuk f(x)(x) sama dengan dot per dot x dalam kurung dot f per dot x, maka hasilnya adalah dot pangkat 2 f per dot x pangkat 2. Untuk yang f(y)(y) sama dengan dot per dot y dalam kurung dot f per dot y sama dengan hasilnya adalah dot pangkat 2 f per dot y pangkat 2. Untuk f(x)(y) sama dengan fungsi sama dengan dalam kurung fx di y sama dengan dot per dot y di dalam kurung dot f per dot x. Hasilnya adalah dot pangkat 2 f per dot y dot x. Sedangkan untuk yang f(y)(x) sama dengan dalam kurung f(y)(x) sama dengan dot per dot x dot f per dot y sama dengan dot pangkat 2 f per dot x dot y. Kemudian untuk contohnya, carilah keempat turunan parsial dari kedua fungsi xy sama dengan x pangkat y dikurang sin x per y tambah x pangkat 3 y pangkat 2. Berdasarkan fungsi dari yang diberikan, diperoleh masing-masing turunan parsial pertama. Jadi untuk turunan parsial yang pertama itu adalah fx x, y sama dengan, kan karena turunan ini kan dicarinya kan turunan yang x-nya, jadi turunan x yang ini kan 1, kita tidak perlu untuk menuliskannya kembali. Jadi pangkat y ditambah, ini kita pindah tempatnya, jadi dia di depan, jadi ditambah 3x pangkat 2, karena ini kan ini jadi x pangkat 3 itu turunannya menjadi 3x pangkat 2 y pangkat 2 dikurang 1 per y. Turunan dari sini adalah cos, berarti x per y. Nah, terus untuk turunan yang fy itu karena kita menurunkan yang y, maka tidak diperoleh hasil x pangkat y tambah 2x pangkat 3 y tambah x per y pangkat 2 cos x per y, sehingga diperoleh untuk turunan parsial yang fxx dalam kurung x, y itu adalah dot per dot x dalam kurung ini hasil yang ini kita masukkan saja ke sini, sehingga diperoleh hasil 6x y pangkat 2 tambah 1 per y pangkat 2 sin x per y. Kemudian
untuk yang Y langkahnya sama saja seperti yang XX tadi, maka diperoleh hasil untuk F Y dalam kurung X, Y adalah X E pangkat Y tambah 2X pangkat 3 tambah X pangkat 2 per Y pangkat 4 sin X per Y dikurang 2X per Y pangkat 3 cos X per Y. Kemudian kita mencari juga untuk turunan parsial yang fxy dalam kurung X, Y, yaitu dot per dot Y dalam kurung E pangkat Y tambah 3x pangkat 2 Y pangkat 2 dikurang 1 per Y cos X per Y, sehingga diperoleh hasilnya yaitu E pangkat Y tambah 6x pangkat 2 Y dikurang X per Y pangkat 3 sin X per Y tambah 1 per Y pangkat 2 cos X pangkat 2. Dan untuk hasil dari FYX itu diperoleh hasilnya yaitu E pangkat Y tambah 6x pangkat 2Y dikurang X per Y pangkat 3 sin X per Y tambah 1 per Y pangkat 2 cos X per Y. Kemudian untuk lebih dari dua variabel, tadi kan yang kita bahaskan baru yang X dan Y. Jadi ini untuk lebih dua variabel itu dimisalkan X, Y, Z. Turunan parsial F terhadap X di X, Y, dan Z dinyatakan oleh Fx X, Y, dan Z atau dot F X, Y, Z per dot X dan didefinisikan oleh fungsi X dalam kurung X, Y, Z sama dengan lim delta X menuju 0 F X tambah delta X, Y, Z dikurang F X, Y, Z per delta X. Nah, jadi untuk yang mencari Y-nya dan Z-nya itu sama saja. Jadi kita tinggal perlu, kalau untuk mencari Y-nya itu jadi Y ditambah delta Y, kalau untuk Z-nya itu Z ditambah delta Z. Nah, turunan parsial seperti fxy dan fxyz yang melibatkan diferensiasi terhadap lebih dari satu variabel disebut turunan parsial campuran. Nah, jadi contohnya yaitu hitunglah masing-masing turunan parsial fx, fy, fz jika diberi fungsi fx, y, z yaitu xy tambah 2yz tambah 3z tambah 3z x. Nah, jadi untuk mendapatkan fx diperlakukan y dan z sebagai konstanta sehingga diperolehlah untuk x-nya yaitu fungsi x sama fungsi x dalam kurung X, Y, Z yaitu Y tambah 3Z. Terus untuk yang Y, fungsi Y itu diperlakukannya sama saja seperti fungsi X. Jadi untuk X dan Z nya itu disebagaikan konstanta sehingga diperoleh juga hasilnya untuk FY X, Y, Z itu adalah X tambah 2Z. Terus kemudian untuk Z itu diperoleh hasilnya 2Y tambah 3X. Nah, jadi begitu saja untuk penjelasan turunan parsial dan turunan untuk fungsi dua variabel atau lebih. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih.